Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa, hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah dasar-dasar akuntansi di pertemuan yang keenam. Nah, di pertemuan yang keenam ini kita akan membicarakan mengenai topik neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu kertas berkolom, yaitu ada 10 kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, neraca lajur ini bisa juga disebut sebagai neraca 10 kolom ya, karena kolomnya nanti ada banyak ya, kurang lebih ada 10 lebih dari kolom tersebut. Nah, neraca lajur ini berisi semua laporan atau data-data akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan, sehingga nanti sangat bermanfaat. Tujuan pembuatan neraca lajur itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan penyesuaian. Yang ketiga untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur kurang lebih adalah seperti ini ya. Jadi di atas ada judulnya, dari perusahaannya apa, di sini ada neraca lajur, dan ada periodenya. Di sini ada nomor akun, nama akun. Nah, yang disebut 10 kolom adalah kolom-kolom ini. Kolom neraca saldo terdiri dari debit dan kredit. Kolom penyesuaian terdiri dari debit dan kredit. Neraca saldo setelah disesuaikan. Juga seperti itu laporan laba rugi dan neraca. Sehingga semuanya terdiri dari 10 kolom ya. Lebih kalau ditambah nama akun dan nomor akun. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih mengenai neraca lajur. Proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama yaitu memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca saldo. Nah, yang pertama ini ya, memasukkan ya saldo-saldo yang ada di buku besar kita masukkan ke kolom neraca saldo. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Nah, berarti yang di sini nih. Di sini ada kolom penyesuaian debit dan kredit. Artinya nanti hasil dari penyesuaian kita masukkan ke dalam kolom ini. Setelah itu, mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini maksudnya adalah neraca saldo yang nilainya, angkanya yang di sini ini sudah diberikan penyesuaian sehingga kemudian ketemulah yang disebut neraca saldo disesuaikan. Apakah misalkan di sini ada koreksi ya dari penyesuaiannya, apakah bertambah atau berkurang nilainya, sehingga di sini ketemu namanya neraca saldo setelah disesuaikan dan jumlahnya yang sudah benar. Step berikutnya yaitu memindahkan jumlah-jumlah dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan neraca. Nah, ini namanya kolom laba rugi dan kolom neraca. Kolom laba rugi terdiri dari, ingat ya, ketika kita menghitung laba atau rugi itu adalah prinsipnya pendapatan dikurang dengan biaya. Berarti yang ada di kolom laba rugi hanya pendapatan dan juga biaya-biaya. Selain itu, masuknya kemana? Masuknya ke dalam neraca. Jadi, akun yang ada di kolom laba rugi hanya pendapatan dan biaya. Selain itu, akunnya masuk ke dalam neraca. Oke ya? Step berikutnya yaitu memindahkan jumlah-jumlah dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan neraca ya, seperti yang dikatakan tadi. Yang terakhir, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, memasukkan angka laba atau rugi bersih sebagai pengimbang dalam kolom laba rugi. Nah, yang mana sih yang disebut sebagai pengimbang? Nah, ini nih. Labanya atau ruginya di sini sebagai pengimbang. Kalau dia misalkan, karena di sini lebih besar pendapatan ya, pendapatan dikurang dengan biaya-biaya, berarti hasilnya adalah laba. Tapi kalau pendapatannya di sini lebih kecil daripada biaya-biaya, berarti hasilnya adalah rugi. Laba ditaruhnya di sini ya, sehingga jumlahnya nanti balance antara kredit dan debitnya. Begitu pula rugi. Kalau rugi berarti ditaruhnya di sebelah sini sehingga balance antara debit dan kredit di laba rugi. Dan di neraca juga hasil perhitungan laba atau rugi adalah sebagai penyeimbang juga, sehingga kemudian jumlah antara neraca di debit dengan neraca di kredit adalah sama. Nah, supaya kalian lebih ngerti, kita akan praktek ya. Nah, ini kemarin adalah kondisi terakhir dari neraca saldo salon Nyonya Pratiwi. Sehingga saya memakai kondisi terakhir dari transaksi-transaksi yang ada di salon Nyonya Pratiwi sehingga lebih mudah melanjutkan transaksinya ya. Nah, ini adalah kondisi terakhir neraca saldo salon Nyonya Pratiwi.
Dan ini adalah penyesuaiannya. Penyesuaiannya kemarin sudah kita buat di pertemuan yang sebelumnya ya, ada di PowerPoint-nya juga. Nah, ini adalah poin-poinnya sama dengan yang kemarin saya tunjukkan, penyesuaian pada pertemuan penyesuaian. Lalu seperti apa mengerjakannya? Mengerjakannya adalah seperti ini ya. Kita buka. Sekarang kita buat dulu ya kolom dari neraca lajur. Neraca lajur kita buat kolomnya, jumlahnya ada 10. Yang pertama di sini ada kopnya. Kop saldo Nyonya Pratiwi, neraca lajur periodenya, di sini nomor rekening, nama rekening, neraca saldo ada debit dan kredit, penyesuaian juga debit dan kredit, neraca saldo setelah disesuaikan atau saya singkat NSSD juga debit kredit, laporan laba rugi juga debit kredit, neraca juga debit kredit. Nah, di sini sudah kita kerjakan yang kemarin penyesuaian pada pertemuan sebelumnya ya. Sehingga di sini kita tinggal melanjutkan transaksinya. Bagaimana cara melanjutkannya? Maka kita masukkan angka-angka di penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian yang ada di sini. Nah, penyesuaian ini kalau misalkan di sini belum terdapat nama akunnya, ini saya hapus dulu ya. Kalau belum ada nama akunnya, kan terakhir kondisinya akunnya seperti ini ya, dari neraca saldo, maka kita masukkan nama akun tersebut untuk memasukkan nilai penyesuaiannya. Itu kalau belum ada. Untuk yang pertama, beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di sini belum ada ya nama akunnya, sehingga kita tambahkan beban penyusutan peralatan. Nilainya 166,66 ya, di sini ya 166, karena di sini angkanya dalam ribuan berarti di sini menjadi koma ya. Lalu yang berikutnya akunnya adalah akumulasi penyusutan. Sama, akumulasi penyusutan juga belum ada, berarti kita harus buat di sini akunnya. Akumulasi penyusutan peralatan, nilainya juga sama 166,66. Yang berikutnya yaitu beban perlengkapan sebesar 4 juta. Beban perlengkapan di sini belum ada, berarti kita buat lagi di sini akunnya. Perlengkapan 4 juta berarti di sini menjadi 4.000 ya. Akun yang berikutnya yaitu perlengkapan. Perlengkapan sudah ada ya. Perlengkapan sudah ada, berarti tinggal di sini kita jadikan di sini penyesuaiannya. Oh, sorry, saya ini salah meletakkan. Harusnya saya letakkannya di kolom penyesuaian. Perlengkapan letaknya di kredit sebesar 4.000. Lalu apalagi? Beban gaji sebesar 400. Beban gaji sudah ada belum? Sudah ada ya ini ya, biaya gaji. Berarti kita tambahkan di kolom penyesuaian sebesar 400. Lalu akun berikutnya yaitu utang gaji ya. Utang gaji belum ada, berarti kita buat di sini. Utang gaji sebesar 400. Yang berikutnya ada beban bunga sebesar 200 dan utang bunga 200. Sudah ada apa belum? Beban bunga belum ada. Beban bunga sebesar, oh ini salah, utang gaji harusnya di kredit ya. Hati-hati kalau salah meletakkan nanti bahaya, bisa salah juga menghitungnya. Beban bunga 200, utang bunga belum ada, kita buat juga sebesar 200. Lalu kita hitung jumlahnya, berapa jumlah total. Oke, balance ya, sama ya. Setelah itu kita lakukan penyesuaian ini dengan neraca saldonya menjadi neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan ini, kalau misalkan ada penyesuaian berarti disesuaikan, kalau tidak berarti tulis lagi angka sesuai dengan yang di neraca saldonya. Untuk kas tidak ada penyesuaian, berarti nilainya sama ya, 125.000. Sewa dibayar di muka juga tidak ada penyesuaian, 30. Peralatan kantor juga tidak ada penyesuaian, 10.000.
perlengkapan ada penyesuaian, di debitnya 5.000, lalu di penyesuaian ada kredit 4.000, berarti nilainya tinggal debit 1.000. Karena apa? 5.000 dikurang 4.000, nilainya